Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kaki kita untuk melangkah. Jadi jangan pernah batasi diri kita untuk melangkah lebih jauh ke depan. Jadi kalau kita membatasi diri kita, "Wah, aku udah di sini aja." Itu pasti tidak akan pernah merubah diri kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rapot Ramadan Podcast. Ngobrol asik Ramadan, ya rapot lah. Wah, gak kerasa kita udah di akhir episode aja nih teman-teman. Kali ini aku senang banget karena diberi kesempatan langsung nih ngobrol dengan narasumber kita yang sangat spesial. Wis, siapa tuh? Langsung saja, ini dia Kak Basar dari PC Ibnu Kudus. Selamat datang Kak Basar. Selamat datang. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kabar saya baik sekali. Yes. Puasanya gimana Kak? Puasanya sangat lancar. Sampai hari ini lancar, tidak ada bolong sama sekali. Masa nggak ada godaan nih Kak? Godaannya dari stiker-stiker teman di WhatsApp. Oh ya, itu emang menggoda ya teman-teman. Oke. Mungkin bisa nih Kak. Kesibukan Kak Basa sekarang apa nih Kak? Kalau boleh tahu. Kesibukan untuk hari ini saya masih berkuliah di Universitas Muria Kudus. Karena ini semester 8, jadi fokus-fokusnya untuk kuliah. Oh, skripsian ya Kak? Skripsian. Kalau boleh tahu nih Kak, bisa nih diceritain background Kak Basar ini seperti apa? Background saya banyak sekali ya. Mungkin diceritain semua boleh kok Kak ini. Oke. Saya lahir di Kudus. Jadi saya putra asli Kudus. Yes. Tepatnya di Klumpit, Kalilopo, Klumpit, Gepo, Kudus. Terus untuk pengalaman sekolah saya saya mulai dari MI itu di MI NU Al-Huda Padurenan. Oh iya. Terus setelah itu aku lanjut di MTS NU Hasyim Asyari 2 Kudus. Terus habis itu lanjut ke MANU Hasyim Asyari 2 Kudus. Terus Kak Basar ini kan ikut organisasi ya. Kira-kira tuh organisasi apa sih yang Kak Basar ikutin? Untuk organisasi, mulai dari kecil saya dididik organisasi. Mulai dari Dukuh. Jadi di Dukuh ada yang namanya Pondok Tarbiyatus Sibian. Mungkin ketika nanti Salwa berkunjung ke Kalilopo nanti tahu ada pondok yang namanya Pondok Tarbiyatus Sibian. Oh gitu. Ya. Jadi mulai di situ aku udah mulai dilatih organisasi. Ada banyak organisasi, termasuk ada Jamiah Al Berjanji dan semuanya lah ada di situ. Termasuk Jamiah Jumah Kliwon. Itu khusus untuk yang alumni RTQ sore. Nah, alumni RTQ sore itu dibuatkan organisasi. Jadi biar Al-Qur'annya itu tidak sampai lupa. Itu dibuatkan yang namanya Jamiah Jumah Kliwon. Selain itu ada lagi nggak Kak organisasi yang Kak Basar ikutin? Naik ke jenjang MTS, aku ikut di Pencak Silat Pagar Nusa. Wis, keren. Jadi mulai dari kelas 7 aku udah jadi atlet pencak silat. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 aku udah mulai fokus tiap hari latihan terus. Kan tetapi kebosanan itu muncul. Tapi justru kebosanan itu yang membuat saya masih bertahan sampai sekarang. Walaupun tidak serta-merta langsung aktif terus di Pagar Nusa itu tidak. Ia tetap berkontribusi termasuk di beberapa sekolah yang masih tak latih sampai sekarang. Begitu. Terus sebelum menjadi pemimpin nih Kak, kira-kira perjalanannya tuh seperti apa? Apakah sebelum menjadi pemimpin atau ketua PC Ibnu Kudus sudah pernah menjadi ketua nggak Kak? Beberapa kali sudah pernah. Karena dari kecil saya udah didik untuk organisasi, mulai dari kelas 3 MI sampai MTS MA itu saya jadi ketua kelas. Wis, itu pengalaman keren ya Kak. Itu hal yang sederhana bagi sebagian orang, tapi ternyata itu membentuk jiwaku untuk berani tampil di depan. Terus aku habis
setelah ikut di Paganusa saya juga merambah di IPNU PPNU. Jadi saya Makesta di kelas 7, Mm-mm. terus saya ikut di Kelatama di kelas 9. Oh, di Kelatama tuh apa tuh Kak? Di Kelatama itu pendidikan dan latihan pertama. Itu sebuah pelatihan di bawahnya naungan IPNU PPNU. Itu di dalam lembaganya namanya CBP dan KPP. Oh, CBP dan KPP itu apa Kak? Aku juga belum tahu nih Kak. CBP itu Crop Brigade Pembangunan, sama Hmm. KPP itu Crop Pelajar Putri. Terus itu tugasnya ngapain aja Kak? Banyak sekali tugasnya, termasuk membuat teman-teman di dalam IPNU PPNU ini tidak jenuh dengan kegiatan IPNU. Hmm. Contohnya ada games, ada muncak bareng. Oh, ada muncak Jadi ya. apapun kegiatan yang terbatas di IPNU PPNU bisa dilakukan oleh CBP KPP. Gitu, keren. Eh, eh, Kalau misal nih Kak, membahas tentang pemimpin, kira-kira kualitas apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kualitas untuk dimiliki oleh seorang pemimpin banyak sekali, tapi saya menyebutkan beberapa saja, termasuk yang pertama berani bertanggung jawab. Hmm. Jadi jangan sampai ketika kita menjadi pimpinan kita tidak bertanggung jawab atas anggota-anggota kita di bawahnya. Jangan sampai. Jadi ketika nantinya anggota kita butuh sesuatu, kita selalu ada. Karena untuk menjadi pimpinan, aku memegang teguh kata-kata dari organisator lain. Kata-katanya kayak gini. Ketua itu yang pertama harus yang namanya hadir. Hadir itu kalau bahasa Jawanya meluangkan waktu. Ya, itu meluangkan waktu. Terus yang kedua harus pintar dalam memanajemen waktu, pintar dalam akademik, pintar dalam hal apapun lah, itu harus pintar. Terus yang ketiga, pemimpin itu harus memberikan arahan yang tepat kepada anggotanya. Jangan sampai sebagai pemimpin kita semena-mena, perah, atau karena kita pemimpin langsung kita berikan arahan apapun sesuka kita, itu nggak boleh. Jadi harus terukur, terarah, harus dimanajemen. Kalau suka dukanya jadi seorang pemimpin tuh apa Kak? Suka duka menjadi seorang pimpinan banyak sekali. Jadi kalau memang kita dari kecil sudah dilatih menjadi pimpinan, ke depan kita bakal lebih mudah. Suka dukanya banyak sekali. Dari mulai dimana kita dikecewakan dari anggota kita, atau justru sebaliknya kita yang mengecewakan anggota kita, kita harus berani meminta maaf. Jangan sampai karena kita sebagai pemimpin, sebagai ketua, terus kita merasa salah, oh nggak apa-apa aku pemimpin, itu nggak boleh. Jadi harus berani meminta maaf ketika salah. Itu sebagai pimpinan. Kalau Kak Basar sendiri tuh ada nggak sih suka dukanya selama menjadi pemimpin? Untuk menjadi pemimpin banyak suka dukanya, tapi untuk di IPNU ini belum banyak lah, karena baru 1 bulan berjalan. 2 bulan ini berjalan, 2 bulan, ya hampir 2 bulan penuh, 3 bulan berarti mulai dari Januari, Februari, Maret ini. Jadi lumayan udah lama. Nah, suka dukanya apa? Suka dukanya terkait cara kita memanajemen orang-orang di bawah kita, atau anggota-anggota kita, termasuk orang-orang yang bakal kita ajak jalan ke depan. Itu kan harus punya satu persepsi yang sama. Mencari orang-orang yang akan kita ajak kerjasama itu ternyata Susah ya Kak? tidak semudah itu. Jadi harus ada banyak pertentangan, ada banyak penolakan. Tapi dari penolakan itu akhirnya
ada sosok yang muncul, dan itu yang akhirnya menjadi sosok yang vital. Jadi sampai saat ini teman-teman sudah berjalan bagus, dan sudah mengembangkan apa yang ingin dijalankan ke depan. Karena apa? Karena ketika kita sudah memilih seseorang yang tepat di tempat yang tepat, itu pasti berjalannya lebih akan mudah. Kalau ada ceritanya nggak sih kalau tentang suka dukanya selama menjadi pemimpin? Sebelum jadi ketua IPENU, saya pernah jadi ketua Racana UMK. Jadi di situ paling banyak sih, karena ini belum berjalan banyak, jadi paling banyak di sebelumnya, ketika menjadi ketua Racana UMK, di mana di dalamnya harus memanajemen orang sedikit untuk bisa semuanya. Itu lebih susah lagi. Apalagi dengan SDM yang sedikit, kita harus tahu dan harus memberikan job desk yang tepat buat seseorang tersebut. Orang ini cocoknya sebagai pemikir, berarti dia harus ditaruh di seksi kegiatan. Itu harus, atau bisa dilihat dengan teman-teman yang lain. Jadi manajemen kita dalam memilih teman-teman kita yang akan diajak berjalan itu yang paling wajib dipertimbangkan. Suka dukanya banyak, apalagi suka duka dengan teman-teman yang kita ajak jalan, kita ajak bergerak, kita ajak berjuang, itu pasti banyak. Salah satunya saat aku buat kegiatan di Racanaku, di Pramukaku, aku pernah dapat penolakan dari salah satu instansi, dan itu menyarankan, wah, kita tidak bisa membantu Kak, karena beberapa hal, mungkin bisa ke instansi yang lain. Nah, tapi apakah kita dan teman-teman langsung menyerah? Tidak. Justru itu menjadi batu loncatan kita, dan akhirnya bisa membuat kegiatan yang keren ke depannya. Seperti itu. Terus nih, cara mengembangkan keterampilan kepemimpinan Kak Basar itu seperti apa? Untuk mengembangkan kepemimpinan, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita rubah mindset kita. Aku pernah pengen jadi presiden. Yes. Itu kan sesuatu yang lucu bagi orang-orang di sekitarku. Tapi ketika aku sudah menanamkan mindset itu, aku pasti gimana caranya merubah diriku agar bisa dan agar cocok menjadi seorang pimpinan, termasuk walaupun nantinya pimpinan itu seorang presiden. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita perbuat ke depan. Kita punya target yang harus kita tempuh ke depan, ya kan? Kita tempuh, aku menanamkan satu titik tujuanku menjadi pimpinan yang paling tinggi, kan seperti itu. Jadi aku harus ke arah sana. Step mana sih yang harus aku tempuh? Yang pertama dari diri kita sendiri. Dari mulai manajemen kita, dari mulai memperbaiki diri kita, mulai dari penampilan, ya kan? Karena penampilan yang pertama dilihat orang. Jadi kita harus bisa menempatkan penampilan atau pembawaan kita yang cocok di setiap tempat yang kita pijak, jangan sampai salah. Terus yang kedua, dari mulai public speaking kita harus tata mulai dari sekarang. Jadi public speaking yang baik itu seperti apa, terus bisa diterima banyak orang itu kita harus berbicara seperti apa, itu kan harus ada triknya dan harus latihan terus agar tahu. Terus yang ketiga, bagaimana cara kita membangun networking, membangun koneksi dari satu orang ke orang lain. Ini akan bermanfaat ke depan, jangka panjang. Jadi jangan berpikir
kenal orang itu hanya sekedar kenal. Kalau bisa dalami orang tersebut, kalau bisa kita ajak kerjasama. Mungkin bukan saat ini kita membutuhkan dirinya, ya kan, membutuhkan sosoknya. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, mungkin kita akan bertemu di forum-forum yang lain, mungkin di kantor yang sama, di organisasi yang sama, atau apapun ke depan. Jadi kalau terkait networking dan tadi relasi-relasi itu harus kita bangun dari awal. Dan tinggalkanlah kesan yang baik kepada orang lain. Siap. Jangan pernah buat orang lain kecewa. Meminimalisir kekecewaan terhadap orang lain itu harus dipikirkan. Seperti itu. Kalau sebagai pemimpin nih Kak, kira-kira strategi apa sih buat meningkatkan kualitas para anggotanya tuh? Untuk meningkatkan kualitas para anggota, kita harus lihat apa sih yang dia bisa, kemampuannya itu di bidang apa, seperti itu. Kalau kita udah merencanakan, kita udah tahu di mana dia berada, cocoknya apa, kita bisa bantu untuk meningkatkan kapasitasnya. Contoh, dia berada di dakwah ini tugasnya ekonomi, ya kan, mulai dari perekonomian, terus memberikan wawasan keagamaan untuk teman-teman yang di luar organisasi kita, memberikan pemahaman. Ya, kita buatkan forum-forum yang membuat dia bisa lebih meningkatkan dirinya. Mungkin dari soft skillnya sebagai seorang pembicara, terus dari lobbyingnya untuk bisa melobi beberapa instansi yang di luar organisasi kita, itu kita harus bantu, harus kawal. Jangan sampai kita lepas terus kita tidak memberikan kepercayaan kepada orang tersebut, itu tidak bisa. Jadi harus kita kasih kepercayaan. Sedikit apapun kepercayaan itu bakal menjadi titiknya untuk kepercayaan diri atau meningkatkan kepercayaan dirinya. Kalau misalnya nih, kan kadang tuh dalam suatu organisasi kan ada yang kerja itu hanya ketuanya aja lah. Ya, Itu tuh gimana sih Kak cara ngatasinya? untuk yang kerja ketuanya aja berarti harus dilihat yang salah ini ketuanya atau anggotanya. Ketika problemnya itu di anggota, sebisa mungkin kita minta tolong ke orang lain yang lebih paham anggota kita. Jangan anggap ketua itu dewa, jangan. Ketua itu adalah seorang leader. Ketua itu seorang pimpinan. Jadi bagaimana caranya pimpinan harus bisa bekerja sama, bukan hanya memberikan perintah kepada anggotanya. Itu nggak boleh. Jadi anggota harus diperhatikan, harus dirangkul. Kita harus memberikan masukan-masukan kepada anggota kita ketika salah, terus membenarkan ketika salah. Jangan sampai membiarkan anggota kita terjerumus ke sesuatu yang di luar kendali kita. Oke. Kak Basar ini kan ikutnya organisasi yang ada di masyarakat nih Kak. Ya. Kira-kira ada nggak sih tantangan atau pro kontra nih dari masyarakat sekitar? Banyak sekali. Apalagi kita itu organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan fokusnya di agama. Tapi kembali lagi, diri kita belum bisa sepenuhnya atau benar-benar sudah menjalankan agama kita. Mungkin sholat yang tidak tepat waktu, apakah itu dilihat orang lain? Pasti dilihat. Justru itu yang pertama dilihat. Ketika kita menamai diri kita sebagai anggota dari organisasi keagamaan, kita harus menjalankan agama dengan baik. Mulai dari sholat tepat waktu, mulai dari menjalankan sunah-sunahnya kalau memang kita mampu, ya kan. Kita harus memberikan contoh yang baik buat orang yang memandang kita di luar, di masyarakat. Karena yang memberikan kita penilaian itu orang-orang yang di masyarakat. Jadi tolak ukurnya baik atau buruknya sebuah organisasi itu di orang luar, bukan di
bukan karena pembicaraan atau penilaian dari orang dalamnya saja. Kalau terobosan buat anak-anak muda nih, biar mereka tuh juga ikut terjun langsung di masyarakat, ada nggak sih Kak? Kedepannya pasti bakal banyak terobosan. Untuk saat ini fokus kita itu bidang garapnya sedang difokuskan ke siswa-siswi, pelajar-pelajar yang ingin fokus ke dalam dunia pendidikan. Jadi kita bantu mereka untuk menjembatani masuk ke dalam perguruan tinggi yang bagus. Kalau bisa yang negeri, entah itu nanti di Semarang, di Jogja, atau dimanapun. Kita berikan fasilitas berupa les, berupa belajar bersama di bulan Ramadan ini. Jangan sampai program-program seperti ini kita biarkan. Kalau bisa kita kawal, kita fokuskan semua pelajar dalam organisasi kita atau di luar organisasi kita. Kalau memang mau mereka, kita tampung agar tahu bahwa manfaat organisasi ini bukan hanya untuk dari dalam saja, tapi dari luar juga bisa merasakan manfaatnya. Oke. Kalau untuk planning ke depannya tuh sebagai pemimpin nih Kak Basar tuh bakal melakukan apa aja nih? Kalau menjadi pemimpin, yang pertama ya menciptakan pemimpin yang lebih baik dari diri saya. Itu adalah keinginan saya ke depan. Jadi jangan sampai kepemimpinan setelah saya ini tidak lebih baik dari saya. Minimal harus lebih baik. Dari mulai apapun dia bisa mengevaluasi periode saya, terus bisa memberikan masukan kepada periode saya. Itu yang akan saya ciptakan, pemimpin yang seperti itu. Terus apa sih yang akan kita lakukan ke depan sebagai pemimpin, sebagai pimpinan? Jelas kita pasti menginginkan organisasi kita berjalan dengan baik, ya kan? Pasti semua pemimpin berpikiran seperti itu. Makanya yang ingin saya buat ke depan, membuat atau mengarahkan teman-teman membuat prokja yang bagus. Ketika memang ada prokja yang mendadak, tapi kalau memang bagus, kenapa tidak? Seperti itu loh. Harus kita dukung. Kita memberikan kebebasan kepada anggota-anggota kita untuk membuat apapun sebebasnya, asal tidak menyalahi aturan di dalam organisasi. Kalau misal itu kan tadi tantangan di masyarakat sudah. Kalau misal tantangan di diri sendiri untuk menjadi pemimpin ada nggak Kak? Banyak. Dari diri sendiri itu yang pertama pasti adalah kemalasan. Kemalasan itu hal yang paling utama yang harus kita lawan. Gimana sih cara kita membuat diri kita tidak malas? Ya kita buat jadwal. Minimal kita punya reng-rengan di WhatsApp pribadi kita, ya kan? Atau di catatan HP kita. Kita buat jadwal untuk hari ini apa aja. Ketika hari ini tidak bisa berjalan, kita harus rubah ke hari besok. Itu wajib. Jangan sampai kita hidup itu hanya berjalan saja. Kita punya list apa yang harus kita lakukan, apa yang tertinggal, apa yang belum. Itu harus dijadwalkan. Wah, nggak kerasa kita udah di akhir episode aja nih teman-teman. Mungkin ada nggak motivasi buat teman-teman yang ada di rumah dari Kak Basar? Pasti ada. Yang sering saya katakan ke teman-teman di setiap kegiatan itu seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kaki kita untuk melangkah. Jadi jangan pernah batasi diri kita untuk melangkah lebih jauh ke depan. Jadi kalau kita membatasi diri kita, aku udah di sini aja, itu pasti tidak akan pernah merubah diri kita ke depan. Jadi sebisa mungkin apapun tantangan ke depan kita lalui. Jangan pernah batasi. Seperti Lightning McQueen, melaju tak terbatas dan melampauinya. Ya mungkin itu saja yang dapat Kak Basar sampaikan. Demikian podcast pada siang kali ini.
Terima kasih untuk Kak Basar yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin. Amin. Dan terima kasih juga buat penonton yang udah support kita. Saya Salwa Sofarulina dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi